Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiani dengan NIM 119050112. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan UTS di mana pada mata kuliah fotografi dan juga videografi. Baik, yang pertama adalah fotografi. Zaman sekarang, siapa sih yang tidak mengenal dengan adanya fotografi? Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang hobinya itu berfoto. Tapi, apakah mereka tahu pengertian fotografi itu sendiri apa? Nah, akan sedikit saya jabarkan bahwa pengertian dari fotografi merupakan berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu fotografi. Grafi, yang artinya adalah photos atau cahaya. Kemudian grafo, yang dimana grafo ini berarti melukis atau menulis dan berasal dari bahasa Yunani kuno. Jadi, fotografi merupakan suatu proses dengan cara melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Nah, baik, yang kedua adalah segitiga exposure. Di mana segitiga exposure ini adalah hal wajib yang kita ketahui pada saat kita belajar tentang bagaimana sih fotografi itu. Nah, jadi dalam segitiga exposure ini terdapat 3 elemen, di mana yang pertama adalah aperture, kemudian shutter speed, dan yang terakhir adalah ISO. Jadi 3 elemen ini tidak dapat dipisahkan dalam permainan fotografi, di mana jika satu saja elemen ini hilang, maka gambar ataupun suatu foto yang ditangkap itu tidak akan sempurna, bahkan tidak sesuai dengan kriteria fotografi, seperti itu. Baiklah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah komposisi dari fotografi, di mana komposisi dari fotografi ini merupakan susunan-susunan ataupun komponen-komponen dari suatu pengambilan gambar dan juga foto, di mana memang dalam komposisi fotografi ini kita harus menyesuaikan dengan elemen-elemen yang sudah tersusun, bagaimana kita dapat menghasilkan foto yang baik dari susunan-susunan elemen-elemen tersebut. Nah, baiklah, yang terakhir adalah arah cahaya. Dalam fotografi, arah cahaya merupakan satu poin penting dalam pengambilan suatu objek atau gambar. Cahaya bersumber dari berbagai macam, diantaranya adalah cahaya alami yang berasal dari matahari, kemudian cahaya buatan yang berasal dari lampu, lighting, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ada 5 arah cahaya yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah front light. Front light di mana cahaya yang berasal dari depan suatu objek. Jadi objek berada di depan cahaya, kemudian kamera barulah cahaya dari front light ini sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua adalah side light. Side light adalah cahaya yang muncul dari arah kanan maupun arah kiri, yaitu arah samping. Kemudian yang ketiga adalah backlight. Jadi backlight ini adalah cahayanya atau fotonya anak-anak senja, di mana biasanya anak-anak senja itu suka sekali melakukan backlight ini. Jadi arah cahaya itu berada di belakang objek, di mana kamera berada di depan objek dan cahaya berada di belakang objek, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu top light. Dan juga yang kelima adalah down light, di mana top light adalah cahaya yang berasal dari atas tepat objek. Contohnya seperti kita memfoto sesuatu, atau saya contohkan sebagai orang. Jika kita berfoto tepat di jam 12 siang, maka cahaya itu akan berada tepat di atas kepala kita. Sehingga gambar yang dihasilkan itu jarang sekali bagus dan jarang sekali terpakai oleh para fotografer pada saat jam 12 siang. Kenapa? Karena gambar yang dihasilkan itu akan buruk, elemen-elemennya itu tidak bisa bekerja dengan sempurna. Kemudian yang terakhir adalah down light, di mana down light adalah cahaya yang bersumber dari bawah. Sama seperti halnya top light, down light juga tidak dapat bekerja dengan bagus dalam menyinari objek yang akan ditangkap, seperti itu. Itulah tadi 5 arah cahaya, ada front light, side light, kemudian backlight, top light, dan juga down light. Nah, baik, hanya itu saja penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan. Mohon bimbingannya dari Mas Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.